renungi apa yang saya bilang ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari situ. Kalau weekend pun kita lagi tidak bisa, kita lagi liburan, Sabtu Ahad misalnya, kita lagi ada waktu lowong, gunakan, coba ubah sekarang pola pikirnya. Hiburan itu bukan mall, hiburan itu bukan pantai, hiburan itu bukan kolam renang, hiburan itu bukan jalan menghabiskan waktu ke sana sini, buang-buang waktu. Tapi hiburan itu teman-teman sekalian adalah majelis ilmu. Hiburan yang sebenarnya adalah masjid. Hiburan sebenarnya pergi ke rumah anak yatim. Coba begini, teman-teman yang punya anak kecil, coba praktekin deh. Yang selama ini kita tanamkan pada jiwa anak-anak kita kebanyakan adalah habisin waktu pada saat liburan sekolah di mall, di kolam renang. Kadang-kadang bahkan ada di pintu-pintu kolam renang, kita temukan ikhwah yang berjenggot, akhwatnya pakai jilbab besar, ngantar anaknya ke dalam kolam renang. Di dalam satu kolam renang semuanya telanjang. Kalau azabnya Allah turun, kena nggak dia? Dan yang paling masalah adalah bagaimana kita menanamkan pendidikan itu pada anak-anak. Dia akan tertanam di benaknya, oh kalau saya liburan kolam renang, oh kalau saya liburan ke mall. Daripada antum habisin uang 1 juta 2 juta, banyak orang begitu saya temukan, habisin sudah hanya mainin anak-anaknya, mainan putar-putar, ngeng ribut. Sebentar naik ayah mau ini, ibu mau ini, gonta-ganti itu, habis percuma. Coba pakai pola ini. Uang yang 1 juta, yang antum gunakan untuk habisin waktu tamasya, coba beli beras setengah kilo, bungkusin, bawa anak-anak di mobil, di kendaraan antum lalu bilang, nah ayah sama ibu mau bawa kamu ke tempat yang paling menyenangkan. Apa itu ayah? Apa itu bu? Mall? Nanti lihat aja sendiri. Bawa ke panti asuhan. Begitu masuk parkir panti asuhan, mereka akan tanya, apa ini? Nanti kamu akan tahu nak, turun, jangan buru-buru. Masuk sampaikan kepada ketua panti asuhan, saya lagi bawa bantuan buat anak-anak yatim di sini, dan saya mau didik anak saya supaya membagikan makanan kepada mereka. Tolong dikumpulin semua, kumpulin. Kemudian bilang, nak, tunjuk. Ini anak-anak yatim sekarang. Yatim itu artinya tidak ada ayahnya. Lihat bagaimana ngumpul mereka di satu tempat seperti ini. Makanan pun mereka makan rame-rame. Mereka tidak bisa minta lebih kalau sudah habis. Orang tuanya nggak ada. Kalian sekarang masih punya ayah, masih punya ibu. Ada pengen makanan tinggal buka kulkas, tinggal minta. Ini lihat orang-orang susah sekarang. Lalu kemudian ini ayah dan ibu sudah siapin bagian-bagian ini, paket. Kalian yang bagiin, suruh bagiin. Bagiin ke anak-anak yatim itu, biar mereka bagi ke anak-anak yatim itu. Kemudian suruh anak-anak yatim itu cerita bagaimana rasanya tidak punya ayah, bagaimana rasanya tidak punya ibu, dengan bahasa mereka, anak yatim kepada anak-anak kita. Saya jamin teman-teman sekalian, setelah pulang dari situ anak antum jadi orang baik sampai mati. Karena program hidupnya sekarang adalah bantu orang susah. Ada teman saya sampai sekarang, subhanallah, dia jalankan setiap minggu. Begitu anaknya sudah libur Sabtu Ahad, masuk ke pelosok-pelosok Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, naik mobil. Sekeluarga, dia, istrinya sama anak-anaknya saja. Bawa paket beras, gula, setiap minggu. Penuh mobilnya di belakang. Dan dia bilang, subhanallah, dia bilang sama teman dekat saya. Dia bilang, subhanallah, semenjak saya lakukan program ini, nggak pernah susah rezeki saya. Ada saja datang. Saya masuk terus saya bawa, bagi-bagiin suruh anak-anak saya. Di foto-foto sama dia. Ada orang yang rumahnya sudah mau rubuh, ada orang anak nggak bisa sekolah karena nggak ada baju sekolahnya, ada yang nggak ada sepatunya, dan seterusnya. Akhirnya jadi sebuah program hidup. Anak-anaknya sekarang, setiap kali mau tiba hari Sabtu, mereka sudah bilang, ayah tolong beli